Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Gatot Siono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang saya hormati Bapak Bagus Abdullah Eri Pradana SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Bambang Heri Santoso SPD selaku Pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Sutikno Setio Nugroho SPD selaku perwakilan tim kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Khair Effendi SE selaku perwakilan tim tata tertib SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Dio Hendri Rigo Putra SPD selaku perwakilan tim tata tertib SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Rifai SPD selaku perwakilan tim tata tertib SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Pasuruan beserta para kandidat Ketua OSIS Prode 2024-2025. Dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pasuruan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini dapat berkumpul pada debat kandidat Ketua OSIS Periode 2024-2025 sesi pertama dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Laksita Maiswari Lamsani selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan debat Ketua OSIS Periode 2024-2025 sesi pertama dengan tema transformasi sewa gratis masa yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk mewujudkan sewa gratis masa yang progresif dengan didasari oleh intelektualitas. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan menyilangkan tangan kanan di dada kiri. Nggak kelihatan, dada aja. Kalau kamu arahin ke anak-anak yang oh ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki rangkaian selanjutnya yang disambutan oleh Bapak Imam Indra Gunawan SSI MPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Pasuruan. Kepada Bapak Imam Indra Gunawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Waka, mungkin kali ini ada Pak Agus. Yang saya hormati Bapak panelis, ada Pak Rifai senior saya, ada Pak Tik senior saya, kemudian Pak Kaya sama Pak Dio. Yang saya hormati Pak Bambang senior saya, pembina OSIS MPK, serta Bapak Ibu wali kelas 11, serta anak-anakku siswa-siswi kelas 11 dan juga mungkin kelas 10 dan kelas 12 yang bertindak sebagai tim ses masing-masing kandidat ketua OSIS masa periode 1 tahun ke depan. Alhamdulillah pagi ini cerah menyambut masa pesta demokrasi kita. Ya. Kenapa kita sebut sebagai pesta demokrasi? Karena seluruh warga semasa, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Waka, Bapak Ibu Guru dan staf, sampai Satpam, ya, kemudian kalian siswa itu punya hak pilih untuk menentukan siapa yang memimpin semasa di organisasi OSIS 1 tahun ke depan. Nah, bertepatan dengan P5, ya, berarti bukan berarti proses Pilketos ini hanya ada di sini aja pas P5, tidak. Semasa itu sudah melaksanakan Pilketos ini sudah sejak lama dan prosesnya seperti ini, ya, memang seperti ini. Jadi tidak ditunjuk langsung oleh sekolah, langsung oleh warga semasa, ya. Ini bagian dari masa kampanye kan, ya, diantaranya ada debat kandidat OSIS. Alhamdulillah kita bisa tatap muka seperti ini, ya, meruntut dari sejarah bahwa kita juga pernah mengalami masa pandemi, ya, semasa juga mengalami. Mungkin waktu pandemi kalian belum di semasa, dan itu jelas pasti itu, ya. Kalian masih mungkin posisi di kelas 7 SMP atau kelas 6 SD, ya. Tapi kalau kalian lihat sejarah kita di semasa lewat medsos kalian, lewat ganti channel atau mungkin di akun IG kalian, sewa ganti itu walaupun pandemi, ya, kita tetap melaksanakan pesta demokrasi Pilketos ini. Ya, dulu kita pandemi kan bertransformasi dari tatap muka yang seperti ini tidak boleh, maka ditransformasikan menjadi semua serba online. Oleh karena itu, apakah ada debat kandidat OSIS? Ada. Lewat channel YouTube kita syuting seperti ini, kemudian kita upload. Ya, sama seperti ini cara kerjanya, cuman tidak tatap muka, ya, jadi hanya dikerjakan oleh panitianya saja. Kemudian apakah pemungutannya ada? Ada. Ya, bahkan software e-vote yang nanti kalian pakai di minggu depan itu adalah hasil kerja keras kakak kalian, namanya Muhammad Novel, ya, betul gitu, ya. Itu dari semasa dulu, ya, kelas 11 waktu dia membuat e-vote itu tadi. Ya, itu diuji cobakan pertama kali waktu pandemi. Ya, jadi nanti tidak ada kertas suara, tidak ada paku, tidak ada coblosan begitu. Yang ada adalah komputer laptop, ya. Jadi software itu yang dipakai dan sampai sekarang insya Allah diuji cobakan pertama kali di tahun 2020, ya, tahun ajaran 2020 2021. Jadi 20 21 22 23 sekarang pakai lagi, berarti 5 tahun, ya, 5 tahun. Ini softwarenya Mas Novel ini pakai terus untuk e-vote, ya. KPU kalah. KPU nanti pilkada kalau kalian punya hak pilih masih pakai kertas, ya kan? Nah, apakah Pilketosnya ada? Ada, ya.
Jadi dulu waktu kita pandemi itu mengadakan pilketos, siswanya diundang ke sini. Apakah ramai-ramai seperti ini? Tidak. Ya, dulu kita canangkan, kita beri namanya pilketos drive-thru. Tahu drive-thru ya? Tahu. Drive-thru itu kalau kalian di McD misalnya ya, beli makanan nggak usah pakai parkir ya. Jadi bawa kendaraan ke loket, pesan, kemudian ke loket berikutnya bayar, ke loket berikutnya ambil. Ya seperti itu pilketos drive-thru. Jadi kita jadwal kelas sekarang kelas 10.1 jam berapa sampai jam berapa datang ke sini. Kalau pakai sepeda motor masuk ke situ muter. Nanti bilik suaranya ada di depan sini. Parkir sepeda motor, masuk bilik suara, kemudian ke kantin situ, depan kantin, kemudian celupin jari begitu ya. Kemudian kita dokumentasikan, udah pulang. Ya, itu dulu seperti itu. Diuji cobakan pertama kali software e-vote yang nanti dipakai. Jadi sudah 5 tahun kalau kalian pakai lagi. Nah, ini tantangan untuk kalian ini. Masa kalah sama novel? Ya enggak? Kalian yang masih informatika, masa kalah sama novel? Buat software e-vote. Ya, nanti dipakai untuk tahun depan. Ini PR-nya Mas Panji di MPK ya. Kalau bisa membuat lagi. Jangan pakai software yang lama, karena itu softwarenya Mas Novel. Maksudnya jangan sampai kalah begitu ya. Nah, anggap saja ini adalah pembelajaran kalian, karena lembaga ini adalah lembaga pendidikan untuk mendidik dan membelajarkan kalian. Ya, kalian akan sukses tidak hanya dari materi akademik yang diajarkan di depan kelas lewat jadwal mengajar yang disusun oleh guru-guru, tidak. Tapi ada soft skill tertentu yang harus kalian latih. Di antaranya adalah hal-hal yang seperti ini, ya. Debat kandidat ketua OSIS periode 1 tahun yang akan datang. Lewat ini sudah difilter dari 8 calon menjadi 4 calon. 2 dari kelas 10 dan 2 dari kelas 11. Nah, melalui ini kalian bisa lihat nanti ya, cara komunikasinya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, cara mengatasi masalahnya bagaimana, kepemimpinannya bagaimana, kan begitu ya, sabar tidaknya bagaimana ya. Dan insya Allah menurut panitia rekaman ini akan segera di-share agar bisa disaksikan oleh seluruh warga Semasa yang tidak ikut menyaksikan secara live di sini ya. Sehingga tidak salah pilih ya. Oleh karena itu 4 calon kandidat diharapkan maksimal mungkin ya menjawab semua pertanyaan. Kalau bisa nilainya 90 semuanya, biar saya bingung mau milih yang mana. Nah, semuanya bingung ya, jadi begitu kalau bisa seperti itu. Nah, insya Allah menurut saya pemilihan ketua OSIS di Semasa ini sudah mewakili dia versi pemilu yang kecil ya. Kalau di SMP atau MTS-nya kalian dulu kan bisa jadi pemilihan ketua OSIS itu ditunjuk oleh sekolah ya. Perbedaan berikutnya adalah kalaupun pemilihan mungkin tidak melibatkan seluruh warga sekolah ya. Perbedaan berikutnya adalah dulu di SMP atau MTS itu tidak ada MPK ya. Kalau di Semasa sudah ada MPK. Nah, tugas pertama MPK di bawah kepemimpinan Mas Nugroho Panji ini adalah melaksanakan pilketos ya. Setiap tahun seperti itu ya. Oleh karena itu manfaatkan momen ini dan bertepatan dengan P5 yang bertemakan suara demokrasi. Kalian belajar, bisa jadi kalian nanti akan jadi anggota dewan ya, jadi wali kota Pasuruan, bupati Pasuruan, gubernur Jawa Timur, gubernur DKI Jakarta, atau mungkin presiden ya, bisa jadi. Tolong kalau sudah menjadi pejabat jangan lupakan Semasa ya, main-main Semasa. Kemudian kalau bisa punya dana di tingkat, jadi tingkat 3, jadi biar tidak sumpah begitu ya.
di lantai 3 apa namanya lapangan begitu ya, atau sanggar kreativitas siswa begitu, jadi lebih luas. Amin, mudah-mudahan kalian menggantikan kita yang ada di sini, atau para pejabat yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan belajar tidak hanya akademik di depan kelas saja, tapi di sini juga belajar. Oke? Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, sekarang ada agenda di Malang bersama Pak Erik, mewakili sekolah, mewakili Bapak Kepala Sekolah dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 dimulai, dan semoga lancar, berkah dan amanah. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Imam, dipersilakan Bapak Imam meninggalkan tempat. Terima kasih Pak. Setelah ini, dipersilakan kepada para kandidat Ketua Umum OSIS periode 2024-2025 untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan keempat kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025. Kandidat dengan nomor urut 1 yakni Prisya Asmanda Firdausya Putri. Kandidat nomor urut 2 yakni Naila Reta Pasha dari kelas 11A. Kandidat nomor urut 3 yakni Aditya Walestu dari kelas 10A. Kandidat nomor urut 4 yakni Wahana Julian Ramadinata dari kelas 10-5. Saya ucapkan selamat datang kepada kandidat yang telah hadir dalam debat kali ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kepada hadirin bahwa dalam debat kali ini terdapat Bapak Sutikno Setio Nugroho SPD, Bapak Ahmad Hayat Effendi SE, Bapak Dio Henry Ligo Putra SPD, dan Bapak Rifai SPD selaku panelis dalam debat kali ini dengan subtema kesiswaan dan tata tertib. Selanjutnya, saya akan membacakan sistem debat dan tata tertib debat kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025. Sistem debat kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025. Yang pertama, moderator dan panelis akan membagikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kandidat dengan dua subtema yang berbeda. 2. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator dan panelis kepada keempat kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025. Pertanyaan yang disampaikan oleh moderator merupakan hasil seleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh seluruh siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Pasuruan. Waktu kandidat untuk menjawab pertanyaan dari moderator maksimal selama 2 menit. Durasi menjawab dimulai dari kandidat berbicara.
Setelah penyampaian jawaban dari kandidat, kandidat lain akan menyampaikan tanggapannya terhadap jawaban yang sudah dipaparkan. Waktu kandidat untuk menjawab seluruh tanggapan dari kandidat lain maksimal selama 2 menit. Durasi dijawab dimulai dari kandidat yang berbicara. Panelis akan memberikan tanggapannya terkait jawaban yang sudah dipaparkan oleh kandidat selama 2 menit. Kandidat akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menanggapi tanggapan dari panelis. Durasi menjawab dimulai dari kandidat berbicara. Tata tertib debat kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025. Yang pertama, tiap tim sukses yang hadir dan bertugas mendukung kandidat Ketua Umum OSIS periode 2024-2025 berjumlah 10 orang. Selain itu, tidak diperkenankan mengintervensi jalannya debat. 2. Tim sukses dan pendukung yang hadir dilarang melakukan kericuhan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. 3. Pertanyaan yang diberikan kepada kandidat Ketua Umum OSIS periode 2024-2025 wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. 4. Setiap peserta yang hadir dalam debat pemilihan Ketua OSIS periode 2024-2025 wajib memperhatikan debat dan diharapkan duduk dengan tenang selama debat berlangsung. 5. Seluruh kandidat Ketua OSIS periode 2024-2025 beserta seluruh audiens wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Ketua OSIS periode 2024-2025. Memasuki mosi yang pertama dengan subtema kesiswaan yang akan ditujukan kepada kandidat nomor urut 1. Bagaimana Anda merumuskan sinergi strategis yang mengintegrasikan kolaborasi antara OSIS dan ekstrakurikuler lain di SMA Negeri 1 Pasuruan agar tidak sekedar bersifat menjadi formalitas atau seremonial semata, tetapi mampu menghadirkan dampak transformatif bagi perkembangan akademik maupun non-akademik seluruh siswa-siswi. Paparkan pula contoh konkret implementasi optimalisasi peran penaungan dalam konteks tersebut. Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin mengulang kembali terkait dengan mosi yang diberikan dan ditujukan kepada saya, yakni bagaimana cara saya bisa mengoptimalkan kembali kerjasama antara OSIS Gadis Massa bersama dengan beberapa pihak ekstrakurikuler supaya tidak hanya sebagai formalitas, namun bisa berdampak secara positif dalam hal akademis maupun non-akademis. Seperti yang teman-teman tahu bersama, selama kita 1,5 tahun berada di Smasa ini, kita sudah mengalami berbagai macam hal yang memang sudah kita rasakan bersama-sama. Seperti halnya ketika adanya program kerja berupa kelas meeting ataupun lain sebagainya, yang dimana di situ melibatkan kolaborasi antara pihak OSIS Gadis Massa dan juga ekstrakurikuler. Untuk lebih mengoptimalkan kembali terkait dengan kerjasama dengan pihak ekstrakurikuler dan juga OSIS Gadis Massa adalah pertama komunikasi yang baik. Tentunya di dalam memprogramkan suatu program kerja, kami sebagai wadah dalam mengkolaborasikan terkait dengan menjembatani juga bagaimana cara siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan ini bisa memaksimalkan potensi yang ada melalui ekstrakurikuler maupun berbagai macam event. Nah, caranya adalah dengan komunikasi. Tentunya kami OSIS Gadis Massa bukan hal yang baru lagi bagi kami untuk berkolaborasi dengan berbagai macam ekstrakurikuler, baik itu di bidang akademik maupun di non-akademik. Tentunya relasi itu sudah terjalin sejak lama. Nah, cara bagaimana supaya mengoptimalkan adalah dengan menjaga relasi dan juga komunikasi yang sudah terjalin seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara kami bisa mengoptimalkan dan juga memaksimalkan adalah dengan memperbanyak event yang ada dengan melibatkan ekstrakurikuler, seperti halnya kemarin saat MPLS yang ada di tahun kemarin di angkatan ke-69, di mana di situ kami melibatkan berbagai macam ekstrakurikuler, baik itu akademis maupun non-akademis, yang mana kami libatkan dalam demo ekstrakurikuler. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Risha atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1
1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk menanggapi. Tanggapan saya terhadap pernyataan yang diberikan oleh kandidat nomor urut 1 adalah saya cukup setuju karena setiap kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan ekstrakurikuler sekolah maupun organisasi sekolah ini tentunya harus menjunjung komunikasi yang baik. Nah, untuk relasi ini juga kita harus jaga, yaitu dengan seperti mengadakan program kerja yang melibatkan ekstrakurikuler lain. Namun yang saya ingin tanyakan adalah, ini saya boleh bertanya ya? Bertanya ke? Kandidat nomor 1. Boleh, ini nanti dijawab. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Anda untuk menjaga komunikasi yang baik, sedangkan setiap program itu kan pasti sudah direncanakan oleh OSIS atau IPK seperti itu. Nah, jika terdapat pihak ekstrakurikuler ini yang tidak setuju, bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Izin menanggapi dari pernyataan kandidat nomor urut 1. Di situ saya juga setuju tentang komunikasi untuk kepada kayak menjalin komunikasi kepada seluruh ekstra dismasa. Nah, seperti yang dibilang Adit, itu tetap aku juga mau tanya itu bagaimana cara menjaga dan menjalin hubungan komunikasi itu agar tetap stabil seperti itu. Dan juga di sini kan tadi kandidat nomor urut 1 bilang akan memperbanyak event. Nah, itu tuh kalau menurut saya kalau hanya memperbanyak event dan itu pun eventnya hanya di semasa, itu kayak kurang meningkatkan ya, seperti dibilang di mosi tadi itu tentang prestasi akademik maupun non akademik. Nah, bagaimana caranya meningkatkan lagi dari prestasi non akademik ataupun akademik tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit. Terima kasih atas waktunya. Tanggapan saya mengenai apa yang sudah dijawab oleh kandidat nomor pertama, Prisha, itu benar sekali. Bahwasanya OSIS dan ekstrakurikuler lain ataupun pihak eksternal ini memang perlu adanya komunikasi yang baik agar terciptanya hubungan atau relasi yang baik juga sesuai dengan misi saya yang nomor 4, yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pihak OSIS dan organisasi massa dengan pihak eksternal guna tercipta relasi yang baik dan juga optimal. Karena komunikasi ini sangat penting ya dalam menjalin sebuah program kerja atau mengadakan sebuah program kerja. Bahwasanya komunikasi ini adalah ujung tombak atau awalan dari kita bisa memiliki suatu hubungan yang baik antara pihak OSIS maupun pihak eksternal, dan agar tidak terjadinya miskomunikasi juga. Kemudian untuk berkaitan dengan memperbanyak event ini, mungkin yang dimaksud adalah menyesuaikan kembali terhadap event-event yang sudah ada atau yang sudah dirancang, karena setiap event pun kebutuhannya berbeda dan apa yang dibutuhkan dari setiap panitia dengan pihak eksternal itu juga berbeda. Terima kasih. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih izin merangkum dari tanggapan ketiga kandidat. Benar memang yang dikatakan oleh Adit dan juga Julian, kemudian juga oleh Naya, bahwasanya kunci dari kolaborasi yang efektif antara ekstrakurikuler dan juga organisasi adalah komunikasi. Di mana komunikasi ini yang memang harus kita fokuskan dan juga tingkatkan ke depannya melalui banyaknya kolaborasi, seperti halnya melibatkan di dalam event dan juga meningkatkan keoptimalan suatu event. Benar yang dikatakan oleh Naya seperti itu. Nah, kemudian dengan relasi yang ada dari sejak terdahulu ini juga harus kita tingkatkan. Bagaimana sih caranya adalah dengan menjaga kepercayaan. Kemudian ketika kami merancang suatu event, tentunya ketika melibatkan suatu ekstrakurikuler, pastinya yang kami lakukan adalah berkoordinasi seperti itu. Nah, kiranya dari kunci di mana kami bisa mempertahankan hubungan yang baik antara ekstrakurikuler dan juga organisasi OSIS sama Gadis Massa seperti itu. Kemudian juga di setiap event kita kan berkolaborasi itu. Adanya kolaborasi yang ada dalam suatu ekstrakurikuler, tentunya kami juga melakukan refleksi. Kiranya mana saja sih elemen-elemen yang perlu kami untuk mempertahankan seperti itu.
itu. Kemudian juga kiranya mana sih yang perlu kami hapus saja supaya lebih menjamin keefektivitasan suatu event, suatu program kerja yang akan kami rancang selanjutnya. Mungkin seperti itu. Waktu ada tersisa 30 detik. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilahkan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Bapak berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya. Menanggapi dari jawaban kandidat nomor 1, tapi sebelum saya memberikan pertanyaan, pendukungnya mana ini? Yang datang 1000. Oke, berbicara tentang terkait dengan jawaban komunikasi dan kolaborasi. Nah, pertanyaan cuma satu. Bagaimanakah indikator yang menjadikan komunikasi dan kolaborasi itu bisa optimal? Kalau hanya di sekedar melihat dari sisi event, semua akan mengatakan berhasil. Tapi bagaimana kalau indikator yang sebenarnya yang harus dijadikan ukuran bahwasanya komunikasi dan kolaborasi itu optimal. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hayat atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Cahayat atas tanggapannya. Izin mengulang kembali terkait dengan pertanyaan yang sudah ditujukan kepada saya, yakni bagaimana sih indikator keberhasilan yang memang menjadi acuan kami atau menjadi tolak ukur kami dalam melibatkan ekskul untuk berkolaborasi secara optimal. Tentunya ketika kami berkolaborasi dengan ekstrakurikuler yang ada di semasa ini, tentunya kami juga memiliki tujuan bagaimana kami bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, seperti halnya ketika kami berkolaborasi dengan ekstrakurikuler mungkin dari KIR, di mana di situ kami bisa meningkatkan tuh rasa ingin tahu, kemudian juga dari siswa-siswi baru terutamanya yang di kemarin ada di MPLS di angkatan semasa 69, di mana di situ kami mengkolaborasikan dengan berbagai macam ekstrakurikuler, yang mana tujuannya adalah satu, di mana teman-teman dari pelajar peserta didik baru ini bisa mengetahui mana sih yang nantinya bisa membantu saya dalam mewujudkan karakter saya yang memang dari lulusan semasa ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana ketika kami bisa menjalin komunikasi yang baik, hubungan yang baik, kemudian juga terkait dengan refleksi yang tadi sudah saya sampaikan, seperti itu. Kemudian juga kami biasanya memanfaatkan teknologi, di mana teknologi ini kami gunakan sebagai bahan promosi dan juga bisa memaksimalkan terkait dengan kolaborasi yang kami adakan bersama dengan ekstrakurikuler terkait. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Risha atas tanggapannya. Sebelumnya aku mau tes jajal dulu dari tim mendukungnya kandidat nomor urut 3. Boleh jajalnya mau dengar? Duduk aja. Tim mendukungnya kandidat nomor urut 3. Boleh ditampilin jajalnya atau jargonnya mungkin?
satu. Selanjutnya dari tim sukses nomor urut 4. Indra Julian, very good, very well. Yang terakhir tim sukses dari nomor urut kandidat 2. Bersama Naya Areta, Bisa menuju kembali suasananya. Langsung saja kita masuk ke mosi kedua dengan subtema tata tertib yang akan ditujukan kepada kandidat nomor urut 2. Pertanyaan tidak akan saya ulangi kembali. Apa pandangan Anda mengenai pelanggaran ketentuan berpakaian dan tata rias serta keterlambatan oleh anggota OSIS mengingat peran mereka sebagai representasi nilai-nilai disiplin bagi siswa lain? Menurut Anda, langkah manakah yang lebih efektif? Menerapkan pendekatan korektif melalui sanksi dan pengawasan ketat, atau memperkuat kepemimpinan dengan memberikan contoh nyata dan penghargaan perilaku disiplin? Dan berikan pula contoh implementasi nyata yang akan Anda terapkan. Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin mengulangi kembali pertanyaannya mengenai bagaimana tanggapan saya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus OSIS mengenai tata rias maupun seragam. Kemudian apa langkah konkret saya dan apa yang akan saya lakukan pendekatan atau meningkatkan kepemimpinan saya. Menurut saya, setiap siswa-siswi semasa yang nantinya akan menjadi siswa-siswi atau sudah bergabung di dalam semasa harus mengetahui tata tertib semasa dan mengimplementasikannya. Namun, apabila terdapat anggota OSIS yang melanggar tata tertib, tentunya saya akan tegur dengan cara melakukan pendekatan. Karena menurut saya, apabila saya sudah melakukan pendekatan kepada pengurus OSIS, nantinya akan saya lebih mudah berkomunikasi ataupun berkoordinasi lebih lanjut terhadap pengurus OSIS yang terlibat. Kemudian untuk contoh implementasi nyatanya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasannya perlu adanya pendekatan lebih lanjut karena sesuai dengan misi saya yang nomor 4 menjalin komunikasi yang baik terhadap pengurus OSIS dan juga pihak eksternal guna tercipta relasi yang baik dan selaras. Jadi menurut saya perlu adanya pendekatan yang lebih lanjut atau koordinasi yang lebih lanjut untuk meningkatkan kedisiplinan pengurus OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik, mau cukup? Saya cukupkan. Terima kasih Naya atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pernyataan dari kandidat nomor urut 2.
Untuk yang pernyataan dari kandidat nomor urut 2 sendiri, saya setuju. Pastinya ketika ada anggota atau pengurus OSIS yang melakukan pelanggaran apapun itu, dan di sini topiknya tentang seragam, itu pasti kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dan kalau menurut saya pribadi, setelah melakukan pendekatan, jika anggota OSIS itu masih melakukan pelanggaran, kita harus menegur lebih tegas. Karena apa? Karena di sini tuh OSIS sebagai cerminan siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Karena jika dia itu sebagai anggota OSIS, harusnya dia itu tahu mana yang lebih tepat, mana yang baik, mana yang benar, gitu. Jadi kayak kita setelah melakukan pendekatan, kita harus menegur lebih tegas. Karena apa? Karena yang saya bilang tadi itu, karena OSIS itu sebagai cerminan dari siswa, harus sebagai contoh kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya juga cukup setuju dengan pernyataan dia bahwasanya bisa dilakukan dengan menjaga pendekatan. Namun, apakah itu merupakan cara yang memang nantinya dapat kamu terapkan seperti itu? Kemudian saya izin menegaskan juga bahwasanya di setiap masa orientasi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan seperti yang kita sudah lalui bersama, bahwasanya ketika kita masa melalui masuk ke SMA 1 ini kan pasti melewati beberapa masa tuh, entah itu mulai dari masa MPLS atau mungkin juga dari pengurus OSIS dan juga MPK sekaligus masa yang melewati masa LDKS, di mana di masa MPLS dan juga masa LDKS ini adalah masa di mana kami mendapatkan pelatihan terkait dengan ketertiban, kemudian juga kepemimpinan seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang daripada siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan ini pasti ada ketertiban melalui MPLS, kemudian juga dengan adanya ekstrakurikuler PKS seperti itu. Kemudian untuk anggota OSIS sendiri adalah dengan LDKS seperti itu. Terima kasih. Tidak lagi Cilapi. Terima kasih Brisha atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin menanggapi terkait pernyataan oleh kandidat nomor 2. Jadi saya setuju dengan mengutamakan komunikasi dan melakukan pendekatan untuk siswa-siswi yang melanggar tata tertib. Tapi saya memiliki pertanyaan, yaitu kan sifat kedisiplinan ini kan dibentuk sejak dini ya. Nah, sedangkan setiap siswa itu pembentukan sifat kedisiplinannya itu berbeda-beda. Ada yang sudah dibentuk sejak dini, ada yang belum. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Anda mengatasi siswa yang sifat kedisiplinannya ini belum dibentuk sejak dini, yaitu di sekolah ini pada saat mereka remaja. Bagaimana cara Anda mengatasi sifat kedisiplinan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 atas pemaparannya. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih. Mengenai mosi yang telah dibacakan tadi, apa yang disampaikan oleh Julia, Trisha, dan juga Adit, benar saja bahwasannya kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian melakukan komunikasi agar terciptanya siswa-siswi semasa yang disiplin seperti itu ya. Kemudian langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Aditya, yakni bagaimana cara saya mengatasi siswa-siswi yang karakternya ini belum terbentuk sejak dini atau masih istilahnya berandal seperti itu ya. Oke, kita semua tahu bahwasannya dalam kepengurusan OSIS atau mungkin ekstrakurikuler itu terdapat LDKS ataupun diklat, yang mana di dalam kegiatan ini sudah diisi dengan pemateran-pemateran mengenai tata tertib, kemudian kedisiplinan ataupun keorganisasian, yang mana di setiap pengurus OSIS itu sewajibnya dan seharusnya juga mengetahui atau sadar akan posisinya, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengurus OSIS sendiri. Namun bagaimana langkah konkret saya untuk membenarkan atau mengajarkan kepada pengurus OSIS ini yang belum sadar akan tata tertibnya, yakni dengan cara pendekatan seperti tadi. Kenapa kok saya terus saja mengatakan pendekatan? Karena pendekatan ini menurut saya sangat penting. Jika kita sudah dekat dengan pengurus itu, akan lebih mudah komunikasi dan juga
seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oleh karena itu pendekatan ini sangat penting dengan cara mungkin kita bisa lebih mengetahui karakter dari orang tersebut, atau mungkin kita bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai pengurus tersebut seperti itu. Terima kasih. Tersisa waktu 30 detik, apa yang cukup? Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilahkan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Bapak berbicara. Sebelum saya ngomong, saya nggak melihat audiennya semangat. Semasa. Oke, semasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi, satu catatan, di sini saya belum menemukan debat, tapi di sini hanya kesepakatan. Yang namanya debat itu masing-masing punya konsep, punya argumen, bukan setuju. Kalau setuju ya buat apa debat. Yang paling penting terkait dengan apa yang sudah dikatakan kandidat 1, 2, 3, 4. Intinya, kalau kita jadi orang yang di depan, kita jadi pemimpin buat kita sendiri dan pemimpin buat orang lain. Kata kuncinya cuma satu, beri contoh. Bukan mengingatkan, beri contoh. Mulut kita berkoar-koar, tapi kalau kita nggak beri contoh, percuma. Intinya adalah beri contoh. Tunjukkan dengan tindakan, hasil akan menyusul. Sama dengan belajar, tunjukkan dengan actionmu, dengan kegiatanmu, dengan tindakanmu, maka hasilnya akan nampak di sana. Jadi terkait dengan masalah kedisiplinan, ya beri contoh dulu, tunjukkan dulu bahwa OSIS itu bisa menjadi panutan tanpa harus bengak-bengok tentang disiplin, tanpa harus koar-koar tentang tatib. Biar tatib itu yang pegang pada pakaian dan baik-baik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutikno atas tanggapannya. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 2 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Yang dikatakan Bapak Dik bahwasanya debat ini merupakan salah satu ajang untuk kita mengeluarkan argumen secara pribadi dan harus mempertahankan argumen tersebut, betul. Namun yang perlu saya sampaikan dan yang perlu saya tegaskan ini adalah bagaimana implementasi pengurus OSIS untuk mengingatkan kepada pengurus OSIS lainnya ataupun kepada saya dari saya sendiri untuk pengurus OSIS adalah merupakan pendekatan, yakni implementasi saya. Pendekatan terhadap pengurus OSIS ini adalah suatu cara yang bisa saya lakukan dan menurut saya ini merupakan salah satu cara yang efisien karena di zaman sekarang ini banyak sekali rekan-rekan ataupun pengurus OSIS mungkin yang istilahnya memiliki kelompoknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu saya harus memecahkan kelompok-kelompok tersebut agar saya bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dan melakukan pendekatan terhadap keseluruhan dari pengurus-pengurus saya tersebut. Kemudian implementasi ataupun contoh yang akan dibawakan oleh pengurus OSIS agar rekan-rekan siswa semasa ini bisa mengikuti ataupun bisa patuh terhadap kata tertib ini adalah yang seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwasanya sebelum kita melakukan program kerja ataupun regenerasi ada yang namanya LDKS ataupun diklat. Yang mana di LDKS ataupun diklat ini sudah disampaikan mengenai materi tata tertib, kedisiplinan ataupun sebagainya, yang mana pengurus OSIS sendiri juga harus sadar akan tanggung jawab dan posisinya. Oleh karena itu saya harap pengurus OSIS juga harus sadar terhadap posisinya bahwa dia ini merupakan representasi yang baik dan dapat diandalkan bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Seperti itu. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, go, go, Naya. Wow, keren, go, go, Naya. Terima kasih Naya atas tanggapannya.
disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat yang berbeda. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya ya, OSIS itu merupakan organisasi yang sangat penting yang mendukung tercapainya visi misi sekolah, sehingga keterkaitan dengan program ketertiban ya yang saya tanyakan itu adalah keterkaitan dengan kebijakan ya atau program jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS ya untuk mendukung ketertiban dan kedisiplinan di luar jam pelajaran, misalkan saat acara atau kegiatan sekolah yang lainnya ya. Jadi program-program itu terkait dengan visi dan misi. Dari tadi mulai awal saya kurang jelas visi dan misi dari masing-masing kandidat, sehingga akan dibawa kemana nanti OSIS itu yang jelas. Walaupun penyampaian program visi dan misi kan akan disampaikan entah itu apa ya. Ya, jadi yang saya tanyakan itu ya, saya ulangi kembali, jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, program yang Anda ingin terapkan untuk mendukung ketertiban dan kedisiplinan di luar jam pelajaran, misalnya saat ada acara atau kegiatan di luar sekolah. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin bertanya, pertanyaan ini ditujukan ke kandidat nomor urut. Kandidat nomor urut 2. Oh yang berarti yang nomor 4 ya, kandidat nomor urut 4. Mohon diberi penjelasannya. Atas pertanyaan tersebut dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menanggapi dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada Pak Rifai untuk pertanyaannya. Itu kan intinya bagaimana cara mendukung ketertiban saat di luar jam pelajaran ataupun saat ada acara gitu Pak ya. Nah, seperti di program kerja saya, di sini program kerja saya itu meningkatkan kerjasama dengan ekstrakurikuler lainnya. Jadi saat ada acara ataupun kegiatan lain, di situ kita akan kerjasama dengan ekstrakurikuler PKS. Kan yang seperti kita tahu di sini PKS itu tujuannya untuk menertibkan dan menjaga keamanan sekolah. Nah, jadi di situ saat ada acara kita juga akan membentuk tim keamanan. Nah, saat ada tim keamanan di situ juga tim keamanan akan dibantu oleh tim PKS. Jadi saat ada acara di situ tetap situasinya kondusif dan tidak amburadul karena di situ sudah banyak penjaga seperti PKS dan juga tim keamanan dari OSIS sendiri. Seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 50 detik. Apa sudah cukup? Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit. Waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Disampaikan bulan ini kan terkait keterlibatan PKS di setiap program kerja atau acara, yaitu untuk mengamankan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa program kerjamu sendiri yang mendukung peningkatan kedisiplinan siswa-siswi di semasa ini? Jadi lebih ke program kerja itu sendiri yang meningkatkan, bukan sekedar PKS hanya untuk mengamankan. Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke baik, terima kasih atas pertanyaan, atas waktunya. Pertanyaan yang tadi diberikan oleh Bapak Rifai adalah mengenai bagaimana cara kita untuk mendukung tata tertib sekolah melalui program-program kerja OSIS ataupun yang lainnya gitu ya. Juga tadi menyampaikan bahwasannya kita perlu adanya kolaborasi terhadap pihak PKS dan sudah diterapkan pada saat event-event sewa garis masa.
seperti kelas meet ataupun anniversary yang kemarin. Kemudian yang perlu saya tanyakan kepada Julian ini adalah bagaimana cara Julian untuk memaksimalkan kolaborasi antara PKS ataupun pihak terkait dengan sel gadis masa guna terciptanya suatu kegiatan yang aman dan nyaman sesuai dengan rencana yang Julian terapkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Naya atas tanggapannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan pendapat Julian bahwasanya kita biasanya di suatu event pasti melibatkan kolaborasi dengan pihak PKS. Namun dengan adanya misi saya juga yang ketiga, yakni pengoptimalan terkait dengan sinergitas antara pihak internal dan juga eksternal, ini harus didasari terlebih dahulu daripada internal panitia dan juga pengurus OSIS dan juga MPK. Bagaimana kami bisa mendukung dan bagaimana kami bisa memprogram kerjakan ke depannya yang mana mendukung ketertiban dan juga kedisiplinan. Nah, selain itu, yang mungkin sudah teman-teman rasakan sebelumnya mungkin dari angkatan adik-adik di semasa 69 ini, di saat MPLS kemarin itu sudah adanya divisi baru, di mana divisi ini merupakan salah satu panitia kami yang mana berfokus pada ketertiban dan juga kedisiplinan seperti itu. Kemudian juga yang sudah terlaksana adalah ketika anniversary kemarin, di mana kami membentuk divisi baru yang memang bertugas untuk mengamankan ketertiban dan juga keamanan siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari kandidat 1 sampai 3. Untuk menurut saya sendiri dari tanggapan kandidat 1 dan kandidat 3 ini hampir sama. Kayak apa program untuk meningkatkan kedisiplinan dari saya sendiri kepada warga semasa sendiri. Itu untuk program saya sendiri, yaitu ada di program unggulan saya di nomor 2, membentuk karakter intelektual kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan. Nah, di situ setelah mengadakan kegiatan yang bisa membentuk karakter intelektual, yaitu sosialisasi ataupun di situ saya juga kepikiran untuk mengadakan kegiatan seperti kerja bakti. Nah, kerja bakti rutin. Di situ setelah ada kegiatan kerja bakti rutin, mereka akan memiliki karakter intelektual seperti itu. Jadi karakter intelektual itu kayak karakter berpikir kritis untuk berpikir ke depannya itu bagaimana. Jadi untuk program kerja saya sendiri dari pertanyaan kandidat nomor 1 dan 3 itu kita harus menumbuhkan karakter intelektual terlebih dahulu kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan untuk pertanyaan dari kandidat 2, bagaimana cara PKS dengan pihak terkait agar lebih nyaman dan tentram, nyaman ya. Untuk yang pasti kita dari pihak OSIS harus koordinasi terlebih dahulu kepada pihak PKS bagaimana agar kegiatan tersebut itu bisa nyaman dan tidak ada kericuhan. Jadi pokoknya kita harus meningkatkan komunikasi kita antara OSIS dan juga PKS bagaimana untuk kedepannya itu tuh lebih nyaman dan tidak ada kayak kericuhan untuk kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Baik. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali agar audiens tetap tenang selama kegiatan debat berlangsung. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilahkan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih ya. Jadi menurut kami itu sebagai penulis ya ingin tahu program nyatanya ya, sehingga tidak hanya istilahnya itu wacana saja, tapi penerapan yang sebenarnya yang bisa mendukung kegiatan sekolah ya. Untuk kalau memang di situ rata-rata kan tadi
Ya, kolaborasi penting dengan PKS, tapi tidak semata-mata itu kan tanggung jawab dari PKS. Tapi yang jelas, saya minta bukti nyata dari kalian sendiri sebagai bila terpilih sebagai calon ketua OSIS, harus memberikan perilaku termasuk kedisiplinan dan segala macam yang bisa dijadikan contoh bagi seluruh siswa semasa, ya. Sehingga kalian itu seharusnya jadikan contoh, boleh dikatakan sebagai apa istilahnya tuturi handayani. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kalian malah sebagai contoh, kalau kita bayangkan itu malah tuturi bahayani. Tahu bahayani berarti kan akan dijadikan contoh oleh adik-adik kelas atau seluruh siswa. Tapi kalau itu sudah membudaya, nah, maka ini akan terjadi. Utamanya kami sebagai penulis itu keterkaitan upaya kalian, keterkaitan kehadiran. Sampai saat ini saya menginginkan bukti nyata bagi calon ketua OSIS yang terpilih. Bisa nggak itu diselesaikan dengan kerjasama tadi, dengan program yang sudah kalian tetapkan? Otomatis ya, memang semua itu bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, tapi semua juga merasa memiliki. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ifai atas tanggapan yang telah diberikan. Kepada kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Bapak panelis Pak Rifai. Di situ juga betul kalau kita tidak harus terus-terusan bergantung kepada PKS. Nah, di situ seperti yang saya jelaskan tadi, saya memiliki proker nomor 2, yaitu meningkatkan membentuk karakter intelektual. Nah, di situ dari pihak OSIS sendiri akan membentuk atau membuat kegiatan yang bisa meningkatkan karakter intelektual warga SMA Negeri 1 Pasuruan. Entah itu yang seperti saya bilang tadi, yaitu membuat sistem kerja bakti rutin. Nah, dari situ insya Allah bisa terbentuknya karakter intelektual dari warga siswa-siswi. Nah, dan juga tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Rifai kalau OSIS itu sebagai contoh warga SMA Negeri 1 Pasuruan. Seperti yang ditanya sebelumnya, OSIS itu betul sebagai contoh warga SMA Negeri 1 Pasuruan. Jika ada pengurus atau anggota OSIS yang melanggar ataupun membuat tindakan yang tidak baik dan itu bisa membuat nama OSIS tercoreng, itu akan ditindaklanjuti atau ditegaskan. Karena di sini anggota OSIS ataupun pengurus OSIS sudah sewajibnya memberikan contoh yang baik, karena di situ dia membawa nama sebagai semasa. Dan jika dia secara tidak langsung melakukan pelanggaran sekolah, berarti dia mencoreng nama sebagai semasa. Dan di situ kita akan menindak lanjut lebih dahulu. Dan untuk yang terakhir tadi Pak Rifai sempat singgung, bisa atau tidaknya hal itu menjadi bukti nyata. Di situ harusnya bisa, karena di sini disepakati bukan saya sendiri, tapi dengan anggota-anggota lainnya dan juga pengurus. Jadi proker apapun itu yang sekiranya bisa dilaksanakan akan dilaksanakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 4 atas tanggapannya. Saya izin mengingatkan kembali kepada audiens agar dapat tenang selama kegiatan debat berlangsung. Selanjutnya memasuki mosi keempat yang akan disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat yang berbeda. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Sebelumnya saya dari awal tadi ketika kalian calon kandidat ketua siswa ganti masuk di atas panggung tidak menyampaikan mengenai visi dan misi. Yang pertama, yang kedua yang ingin saya tanyakan mengacu pada misi calon kandidat nomor 3, misi nomor 4 menciptakan kolaborasi dan kerjasama yang baik dan kreatif
dan efektif dengan organisasi dan ekstrakurikuler sekolah. Yang saya ingin tanyakan, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memperjuangkan kebutuhan siswa yang kurang terwakili di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak panelis yaitu Pak Dio. Jadi pertanyaannya adalah mengenai langkah saya untuk mengatasi kebutuhan siswa-siswa yang belum terpenuhi. Nah, jadi terkait dengan misi saya yang nomor 4, yaitu menciptakan kolaborasi dan kerjasama yang baik dan efektif dengan ekstrakurikuler sekolah. Di sini saya mengadakan dalam setiap program kerja memastikan untuk melibatkan ekstrakurikuler maupun organisasi lain. Dalam artian ekstrakurikuler tersebut juga mendapat manfaat dari program kerja kami. Dan juga dalam menjaga komunikasi dan relasi kami akan juga melakukan komunikasi 2 arah. Jadi tidak hanya dari OSIS ke ekstrakurikuler tersebut, tetapi juga dari ekstrakurikuler tersebut ke OSIS. Nah, jadi terkait untuk yang kebutuhan siswa ini, kita juga menampung aspirasi dari siswa-siswi semasa yang dapat kita teruskan ke pihak sekolah. Jadi OSIS dapat diberi masukan, saran dan kritik tentunya, dan kita juga dapat belajar dari saran tersebut dan kritik tersebut, dan tentunya akan kita sampaikan ke pihak sekolah. Jadi intinya untuk kolaborasi yang efektif dan baik ini, kita dapat mengaplikasikan komunikasi 2 arah dan tentunya meningkatkan keterlibatan ekstrakurikuler dan organisasi lain pada program kerja kita. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya cukup setuju dengan argumen daripada adik-adik terkait dengan komunikasi 2 arah. Namun komunikasi 2 arah saja itu tidak cukup untuk mendukung kami memenuhi kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Nah, sesuai dengan misi saya yang ketiga, yakni menjalin dan juga meningkatkan kolaborasi serta sinergitas internal dan juga eksternal. Dan juga program kerja yang saya angkat di yang pertama, yakni hati atau harmoni bersama Sewagati, di mana di misi dan juga program kerja saya ini, saya bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi terutama dari internal pengurus OSIS MPK dan juga eksternal seperti itu. Nah, bersama dengan mitra kerjasama kami, yaitu rekan kami dari MPK Sewagati Swasta, tentunya kami di dalam merancang suatu event melakukan yang namanya 3 hal, yakni yang pertama adalah identifikasi untuk persiapan event, kemudian adalah kolaborasi, kemudian yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi merupakan fungsi dari MPK Sewagati Swasta. Seperti itu. Terima kasih. Audiens dimohon tenang kembali. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pernyataan dari Adit. Di situ tadi itu Adit bilang bahwa akan menampung aspirasi dari warga SMA Negeri 1 Pasuruan dan akan menyampaikan ke pihak sekolah. Mohon maaf sekali, setahu saya menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi itu ke pihak sekolah itu adalah tugas MPK. Apakah di sini Adit mau menggeser ataupun mengganti tugas MPK, yaitu menampung aspirasi dari warga semasa dan akan menyampaikan ke pihak sekolah, karena itu adalah tugas MPK. Dan tugas itu sendiri yaitu aspirasi dari warga semasa itu akan dijadikan kegiatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 4 atas pemaparannya.
Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih atas waktunya yang disampaikan oleh Bapak Dio tadi mengenai pertanyaan langkah konkret untuk mengatasi kebutuhan siswa-siswi semasa melalui OSIS. Dan disampaikan oleh kandidat 3 bahwasanya kandidat 3 ini mengatakan kita bisa menampung aspirasi dari siswa-siswi kemudian diajukan kepada pihak sekolah. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Sawagapi ini terdiri dari OSIS MPK, yang mana OSIS ini merupakan badan eksekutif dan MPK merupakan badan legislatif, yang mana MPK ini bernaung mengenai aspirasi siswa-siswi seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat juga dan bisa lihat di bulan Juli kemarin. MPK ini memiliki program kerja reparasi yang mana di situ menampung aspirasi dari siswa-siswi maupun warga sekolah. Jadi menurut saya langkah OSIS Waktu Anda tersisa 10 detik. untuk mengatasi kebutuhan siswa ini adalah dengan cara mengevaluasi atau menyampaikan kepada pihak MPK, yang mana MPK ini bisa menyampaikan langsung kepada pihak sekolah karena itu merupakan wewenang dari MPK. Terima kasih. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 3 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi terkait tanggapan dari kandidat nomor 1, 2, dan 4 terkait dengan jawaban saya. Jadi yang pertama disampaikan oleh kandidat nomor 1 tadi terkait komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah saja tidak cukup. Nah, di sini saya akan tidak hanya mengaplikasikan komunikasi dua arah, tetapi juga saya akan menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi OSIS dengan ekstrakurikuler tersebut. Jadi untuk kolaborasi yang terdapat dalam program kerja saya ini dapat saling menguntungkan, dan tentunya dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Lalu untuk terkait yang dari Julian dan Kak Naya tadi kan kurang lebih sama ya, terkait aspirasi ini adalah tugas dari MPK. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa menurut pendapat saya OSIS itu juga bisa menampung aspirasi. Nah, seperti yang kita tahu terdapat program kerja MPK yaitu reparasi seperti kemarin itu. Nah, itu kan dilakukan tidak setiap saat, ada waktu tertentu. Nah, kita di OSIS dapat juga menampung aspirasi siswa-siswi setiap saat. Jadi jika kita telah melaksanakan suatu event, lalu tidak apa-apa jika siswa-siswi ingin memberi kritik dan saran saat itu juga. Dan dari kritik dan saran itu, kita sebagai OSIS juga dapat mempertimbangkan evaluasi tersebut untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor urut 3 atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Bapak berbicara. Oke, terima kasih. Menanggapi dari jawaban calon kandidat nomor 3 tadi mengenai bagaimana cara atau bagaimana langkah-langkah konkret yang akan Anda lakukan dalam menyampaikan aspirasi siswa. Tanggapan dari saya mengenai jawaban Anda, mungkin alangkah baiknya dari pihak OSIS kan seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa aspirasi bisa diterima atau bisa diberikan kepada siapapun. Jadi untuk aspirasi yang kurang tersampaikan bisa juga melalui OSIS dan disampaikan melalui MPK sehingga MPK dapat merealisasikannya dengan kegiatan kemarin. Apa kegiatan kemarin? Reparasi yang bisa dilaksanakan mungkin setiap 1 tahun ya, 1 tahun sekali. Ya mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dio atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 3 dapat menanggapi kembali tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi terkait tanggapan dari Pak Dio.
Saya berterima kasih atas kesetujuan Bapak terhadap pendapat saya. Jadi kesimpulannya adalah saya ingin membuat OSIS dapat menangkap aspirasi siswa, dan saya memastikan itu akan ditujukan kepada pihak sekolah. Dan tentunya aspirasi ini dapat bersumber dari siapa saja, maupun itu siswa, maupun itu guru, maupun itu staf, dan lain-lain. Saya akan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan dan mendapat tindakan dari aspirasi tersebut yang akan diaplikasikan kepada program kerja saya selanjutnya. Tanggapan saya seperti itu. Terima kasih. Waktunya masih tersisa 1 menit, Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Memasuki mosi selanjutnya, yaitu ini mosi keempat yang akan disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat yang berbeda. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya sudah menyiapkan pertanyaan, tapi kalau melihat alur jalur pembicaraan tadi, saya malah pertanyaan saya meleset ya. Saya cuma punya mosi kinerja. Kalau kita melihat dari statement-statement para kandidat, jadi saya minta yang paslon 1 aja jawab dulu ya. Kesan yang muncul bahwa ternyata di sekolah kita ekskul dan MTK itu jauh lebih penting daripada OSIS. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya tanyakan kepada kandidat pertama, apa sudah memenuhi soalnya? Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Sutikna atas mosi yang telah diberikan dan ditujukan kepada saya. Izin mengulang kembali terkait dengan mosi yang diberikan, yakni ternyata ekskul dan juga MPK jauh lebih penting daripada OSIS. Jawabannya tidak seperti itu Bapak. Karena sebagaimana mestinya SMA Negeri 1 Pasuruan adalah sekolah yang berlatar belakang baik di dalam akademis maupun non akademis seperti itu. Jadi kalau misalnya di suatu sekolah ini yang jalan hanya satu ekskul atau satu organisasi tertentu, tentunya tidak bisa membantu kami sebagai siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan dapat menemukan potensi diri, kemudian meningkatkan dan juga mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita seperti itu. Jadi organisasi baik itu OSIS maupun MPK Selgadis Masa, kemudian juga ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pasuruan ini sama pentingnya untuk mendukung penemuan daripada kompetensi, kemudian juga kemampuan dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Karena sejatinya kita selama 3 tahun di SMA itu kan kita tidak mungkin hanya mengandalkan keunggulan di akademis, baik itu nilai akademis maupun prestasi non akademis, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kesemuanya, entah itu baik dalam hal organisasi, kemudian juga terkait dengan ekskul seperti itu, kemudian juga yang paling penting adalah ketika kita sebagai pelajar bisa menyeimbangkan antara akademis dan non akademis seperti itu. Nah, kiranya dari statement ini menurut saya adalah sama benar pentingnya seperti itu, karena memang di dalam mendukung kita sebagai pelajar kedepannya itu pasti dibutuhkan berbagai macam pengalaman dan juga ilmu, seperti halnya yang sudah saya program kerjakan di program kerja yang kedua, yakni Management atau Semasa Skill Management and Mentoring, di mana di Management ini adalah program kerja, inisiatif program kerja di mana kami bisa memberdayakan, kemudian juga bisa menemukan dan juga meningkatkan kompetensi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan melalui berbagai macam kegiatan pemberdayaan, kemudian juga terkait dengan seminar dan juga pelatihan. Terima kasih.
audiens mohon tenang kembali. Terima kasih Presiden atas pemaparannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai mosi yang tadi disampaikan oleh Bapak Tik adalah apabila ekskul dan MPK lebih penting dari OSIS. Menurut saya statement yang telah diberikan tadi juga kurang tepat karena menurut saya ekskul dan MPK juga OSIS sama-sama memiliki peran penting demi memajukan semasa yang lebih unggul dan lebih berkembang sesuai dengan visi saya, yakni mewujudkan OSIS sebagai semasa menjadi organisasi yang harmonis dan melandaskan IPTEK dan IPTA serta menjadi representasi yang baik dan dapat diandalkan bagi siswa-siswi. Selain itu, OSIS dan MPK ini memiliki dua tugas yang berbeda, yakni OSIS menjadi badan eksekutif dan MPK menjadi badan legislatif. Berkaitan dengan ekskul juga. Ekskul ini juga memiliki program kerja yang juga bisa dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan OSIS sesuai dengan misi saya nomor 4, yakni menjadi komunikasi dan hubungan yang baik terhadap pihak eksternal guna tercipta relasi yang baik dan juga selaras. Jadi menurut saya OSIS, MPK dan ekskul memiliki peranan yang penting di bidangnya OSIS. Terima kasih. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 3 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanggapi terkait jawaban dari kandidat nomor 1. Jadi saya juga berpendapat bahwa OSIS dan ekstrakurikuler maupun organisasi lainnya itu juga sama-sama penting. Namun saya ingin menegaskan apa yang menjadikan kita itu sama-sama penting. Jadi yang menjadikan OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler lainnya sama-sama penting adalah kita saling melengkapi. Yang kita tahu adalah tujuan kita di sini adalah memajukan sekolah kita, meningkatkan prestasi, meningkatkan akhlak, meningkatkan IPTEK. Nah, tentunya dengan ini ekstrakurikuler itu sendiri memiliki tujuan juga, yaitu berprestasi di bidangnya. Nah, kita sebagai OSIS dapat memberi wadah untuk hal itu dengan program kerja kita. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin menanggapi dari pernyataan kandidat nomor urut 1. Menurut saya juga begitu, karena yang dibilang oleh Bapak panelis Pak Tik itu tuh kurang tepat sekali, karena di antara OSIS, MPK ataupun ekstrakurikuler ekstra lain itu tuh sama-sama penting, tidak ada yang lebih penting ataupun lebih unggul mana. Karena di sini tuh semua ekstra ataupun organisasi itu dapat pengaruh terhadap visi misi sekolah. Karena seperti yang dibilang kandidat nomor urut 3, di sini semuanya itu sama-sama memiliki tujuan untuk membawa nama baik dan memajukan semasa seperti itu. Dan untuk dibilang lebih penting mana, itu tergantung minat. Jadi bukan karena organisasi A atau B lebih banyak diminati itu lebih penting, bukan. Karena di sini kita sama-sama membawa nama baik semasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya Naya, Adi, dan juga Julia. Yang saya dapatkan dari ketiga tanggapan dari teman-teman kandidat yang berada di depan ini adalah setuju dengan pendapat saya bahwasanya organisasi baik itu MPK dan juga OSIS Gadis Masa beserta dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pasuruan ini meskipun berbeda-beda dalam bidangnya, entah itu akademik maupun non-akademik, tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah sama. Instansi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan juga menemukan kompetensi siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan seperti itu. Karena dalam hal ini di era yang terus berkembang, tentunya kita harus memiliki modal dan juga entah itu baik itu ilmu maupun pengalaman seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di program unggulan saya yang kedua, yakni Management atau Masa Skill Management and Mentoring, di mana di era yang terus berkembang ini kita harus
optimalkan terkait dengan kompetensi kita, baik itu di bidang akademik, non akademik maupun di hal organisasi. Jadi kalau misalnya ditanya penting atau tidak pentingnya, entah itu berat sebelah, kalau misalnya diperbandingkan itu tidak benar seperti itu, karena memang semuanya adalah penting untuk mendukung siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan ini bisa lebih siap untuk menghadapi masa depan kita seperti itu. Terima kasih. Waktu tersisa 30 detik, apakah dibutuhkan? Baik, terima kasih Bu Risha atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilahkan kepada Bapak panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 2 menit. Waktu Bapak dimulai dari Anda. Tolong dicatat di sini ya, tolong catat bahwa dalam setiap event yang ada di sekolah, seharusnya yang paling di depan adalah OSIS. Maaf, bukan MPK. Yang di depan adalah OSIS, bukan MPK. Aspirasi boleh masuk di MPK, tapi MPK hanya menghimpun dan menyuarakan kepada OSIS. Kegiatan apa yang harus dilakukan? Bukan mengkritisi sekolah, bukan. Tapi kalau kita lihat di lapangan, ternyata anak-anak lebih suka berekspresi di eskul daripada di OSIS. Saya ambil contoh kegiatan hari ini aja. Coba saya pilih lihat. Panitia atau KPU-nya Pil Kertos. Ini apakah melibatkan semua siswa? Tidak Pak, tidak. Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Apakah melibatkan semua siswa? Karena kalau kita lihat yang di audien, yang di luar sana itu adalah anggota OSIS. Maka dari itu harusnya setiap event yang ada di sekolah OSIS yang di depan, bukan MPK. MPK itu backup, bukan di depan. Demikian juga dengan ekskul. Ekskul itu adalah kegiatan pengembangan diri yang diwadahi oleh kesiswaan, bukan mereka bergerak sendiri. Kalau kolaborasi boleh, misalnya ada event kok, OSIS punya event, sekolah punya event, misalkan peringatan Hari Maulid, ya kita ajak rela bergabung di sana, bukan programnya gitu loh. Demikian juga yang lain, termasuk keamanan, bukan programnya PKS, tapi ini sebenarnya OSIS yang harus di depan. PKS kita libatkan di sana. Oke, terima kasih. Tanggapannya kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari panelis selama 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Sutikno. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya organisasi dan juga ekstrakurikuler ini sama pentingnya. Sesuai dengan misi yang saya sebutkan, yang ketiga adalah menjalin dan juga meningkatkan kolaborasi serta sinergitas internal dan juga eksternal. Kemudian juga sesuai dengan program kerja saya yang pertama, yakni program hati atau harmoni bersama sahabati, di mana di setiap event memang benar event yang memang diprogram kerjakan oleh OSIS, yang berperan penting di dalam eventnya adalah dari OSIS. Sebagai mitra kerjasama, MPK ini adalah membantu menjembatani bagaimana aspirasi dari siswa ini dapat tersampaikan di OSIS, seperti itu Bapak. Nah kemudian aspirasi yang ada dalam MPK ini pastinya akan selalu disampaikan. Bisa saja dengan adanya sidang evaluasi, seperti itu. Jadi ada beberapa elemen yang memang harus kami pertimbangkan kembali untuk merancangan program kerja ke depannya. Entah itu elemennya harus ditambah, dikurangi, itu menjadi poin evaluasi kami, karena kami juga di sini di Serogaris Masa tentunya tidak bisa bekerja secara sendiri, OSIS sendiri seperti itu. Namun kami juga melibatkan adanya mitra kerjasama dari rekan kami MPK Serogaris Masa, dan juga melibatkan beberapa pihak ekstrakurikuler yang memang terkait dengan suatu program kerja yang kami rancang, seperti itu. Nah jadi dari aspirasi kemudian juga terkait dengan evaluasi yang sudah disampaikan oleh MPK, mungkin di dalam kemarin program kerja MPK yakni respirasi atau mungkin dalam sidang evaluasi, ini kami olah, kami pertimbangkan kembali kiranya mana sih elemen yang baik untuk dipertahankan, mana elemen yang masih bisa kami lanjutkan untuk program kerja ke depannya, dan mana yang memang harus kami minimalisir untuk kekurangannya tersebut, seperti itu. 20 detik.
Nah, di dalam merancang suatu event juga pastinya kami berkolaborasi dengan MPK, di mana di setiap suatu rapat, entah itu rapat C atau rapat divisi tertentu, kami mempertimbangkan banyak hal, melihat dari perspektif daripada MPK sendiri dan juga dari kami OSIS seperti itu. Kemudian juga kami pastinya melibatkan pertimbangan daripada pihak sekolah, seperti halnya kami di sini OSIS bekerja sama dengan pembina seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Brisha atas tanggapannya. Usai sudah mosi kelima kita, selanjutnya memasuki mosi keenam yang akan disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat yang berbeda. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau bertanya ini juga dijawab semuanya dari para kandidat. Saya pun ini kandidat-kandidat ini top-top semua ini. Tinggal dari anak-anak sendiri gimana nanti mana yang lebih cocok dan pantas untuk dijadikan sebagai apa itu? Kalau kereta ini sebagai lokomotifnya. Oke, berbicara tentang OSIS sendiri. Oke, mungkin bagi saya juga pernah menjadi anggota OSIS. Oke, waktu zaman sekolah dulu jadi anggota OSIS. Dari pengalaman saya yang dulu waktu di SMA dulu, ya, itu titik berat. Saya belum titik berat daripada kegiatan program OSIS itu kalau di sekolah lain ya, saya tidak mau membandingkan itu kelihatan jelas. Tapi yang di sini saya masih bingung. Titik berat untuk kegiatan OSIS yang sebenarnya ada di mana? Mungkin bisa dijelaskan dari kandidat nomor berapa ya? Nomor 2. Kandidat nomor 2 bisa dijelaskan nih. Titik berat daripada program OSIS yang sebenarnya di SMA 1 itu nanti kedepannya apa? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hayat atas pertanyaan yang telah disampaikan. Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih Bapak Cahayat atas pertanyaannya. Pertanyaan yang akan disampaikan adalah apa sih titik berat yang kiranya akan ada di dalam kegiatan OSIS? Tentunya dalam perencanaan sebuah kegiatan atau sebuah program kerja, OSIS sama Garis Masa ini memiliki beberapa rencana ataupun plan, yang mana kita dalam membuat sebuah rencana ini tidak hanya plan A sampai plan A saja, tapi kita memiliki plan A sampai plan Z, yang mana kita juga harus memikirkan apa saja sih kendala-kendala yang akan terjadi di tengah kegiatan ataupun mendekati hari kegiatan. Menurut saya titik berat yang ada pada kegiatan OSIS ini adalah persetujuan dari pihak sekolah, karena seringkali kita ketahui bersama bahwasannya siswa-siswi dan OSIS ini memiliki keinginan sendiri mengenai program kerja, atau mungkin dari rekan-rekan semua di sini ada yang sudah request ataupun mengatakan nanti kelasnya ada lomba ini A, B, C. Namun menurut saya dari pengurus OSIS sendiri ini kan perlu adanya pertimbangan dengan pihak sekolah, apakah program, apakah ide ataupun gagasan yang diberikan oleh siswa-siswi ini dapat disetujui dan dapat dilaksanakan. Jadi saya harap dengan adanya pertimbangan dari OSIS dan juga sekolah, rekan-rekan ini dapat menghargai dan juga dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan perencanaan OSIS. Jadi menurut saya yang menitik beratkan kegiatan OSIS ini adalah persetujuan dari pihak sekolah dan juga adanya ketidaknyamanan mungkin dari siswa-siswi tentang program kerja OSIS yang dilaksanakan. Namun OSIS ini tidak hanya membuat program kerja mungkin di bidang olahraga saja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di bulan April kemarin dan juga Mei memiliki program kerja SWK sekarang yang berkaitan dengan seni. Jadi OSIS ini tidak hanya memiliki program kerja di satu bidang saja, tapi kami harap seluruh rekan-rekan SMA Negeri 1 Pasuruan ini dapat mengikuti kegiatan OSIS dengan gembira dan juga dengan
serius seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Naya atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menanggapi pernyataan dari kandidat nomor urut 2. Menurut saya juga sama seperti itu, setuju banget. Kalau yang titik beratnya kegiatan program OSIS itu ada di persetujuan sekolah dan juga kepuasan dari siswa-siswi. Karena dalam sebuah kegiatan kita nggak semua permintaan atau aspirasi dari siswa-siswi itu bisa kita lakukan, dan itu juga perlu namanya pertimbangan. Jadi titik beratnya kita itu harus benar-benar meminta persetujuan atas ke pihak sekolah dan juga kepuasan dari siswa-siswi sendiri, seperti itu. Dicukupkan? Cukupkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi terkait jawaban dari kandidat nomor urut 2. Jadi terkait dengan, saya setuju terkait dengan titik berat OSIS ini adalah kendalanya pada persetujuan sekolah. Nah, saya ingin menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini kita itu bisa mengantisipasi apa yang membuat pihak sekolah tidak setuju. Contohnya seperti dari segi keamanan, dari segi keefektifan, dari segi waktu dilaksanakannya. Nah, kita dapat memikirkan secara matang-matang program kerja kita yang berdampak bagi sekolah ini, sehingga pihak sekolah dapat menyetujui program kerja ini dengan segala pertimbangan yang ada. Lalu juga kita dapat membuat program kerja kita Waktu Anda tersisa 10 detik. menjadi bermanfaat bagi siswi yang dapat diikuti dengan senang hati dan gembira. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan pendapat saya bahwasannya mungkin persetujuan dari sekolah ini juga merupakan salah satu dari titik berat kami selama merancang program kerja ke depannya. Namun, selain itu ada beberapa juga elemen yang mana ini juga menjadi titik berat kami. Seperti halnya yang pertama adalah terkait dengan fasilitas sekolah. Seperti yang kita tahu bersama selama 1,5 tahun kita bersekolah di swasta, kita juga sudah pasti tahu fasilitas-fasilitas apa yang bisa kami gunakan secara maksimal dalam membuat suatu program kerja seperti itu. Jadi kami harus bisa mengoptimalkan, kemudian juga bagaimana cara kami bisa membuat suatu program kerja rancangan program kerja itu secara optimal seperti itu. Kemudian juga terkait dengan dana atau dukungan seperti itu. Jadi dana dari pemerintah atau dana BOS yang memang diturunkan dari ke sekolah ini memang diposkan ke beberapa pos itu. Jadi kami harus bisa memaksimalkan dana yang ada, entah itu dari sekolah, dari support dari orang tua seperti itu. Karena memang sumbangan partisipasi orang tua tidak ada. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 2 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih. Yang saya tangkap dari ketiga kandidat, baik kandidat 1, 3, dan juga 4 adalah setuju dengan pernyataan saya bahwasanya titik berat dari berjalannya sebuah kegiatan OSIS adalah persetujuan dari sekolah. Karena persetujuan ini sangat penting ya memang, karena itu jika tidak ada persetujuan dari pihak sekolah, tentunya program kerja OSIS ini tidak akan berjalan dan mungkin rekan-rekan tidak bisa menikmati program kerja OSIS sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan. Kemudian juga selain persetujuan ini mencakup benar dikatakan pihak kandidat pertama bahwasanya dana dan juga fasilitas sekolah ini juga penting, karena fasilitas juga ini sangat penting untuk program kerja OSIS nantinya. Dan juga dana, apabila dana tidak mencukupi, ini juga akan sedikit menyusahkan pengurus OSIS nantinya. Walaupun pengurus OSIS ini pastinya memiliki plan A sampai Z yang sudah dipikirkan matang-matang, dan jika apabila dana ataupun suatu hal lainnya terkendala, kita masih memiliki plan B sampai Z yang sudah dirancang seperti itu. Kemudian juga mengenai kepuasan siswa-siswi. Kepuasan siswa-siswi ini juga menjadi salah satu
siswa-siswi ini tidak enjoy ataupun tidak senang dalam melakukan kegiatan OSIS ataupun program kerja OSIS, tentunya kita perlu adanya evaluasi dan adanya tanda tanya apa sih yang menjadikan siswa-siswi ini tidak nyaman tentang program kerja OSIS yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 30 detik, apakah dicukupkan? Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 2 menit. Waktu dimulai dari Bapak berbicara. Oke, terima kasih. Berbicara tentang terkait dengan program, kalau penekanannya atau titik beratnya hanya pada persetujuan dari sekolah, sebenarnya Audiens dapat tenang. Ini bukanlah suatu program sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Ya, yang namanya program adalah bagaimana OSIS adalah wadah, sebuah wadah yang menjadikan ini akan memunculkan bibit-bibit apa yang menjadi visi sekolah. Contoh semisal dalam artian kegiatan ada kegiatan lomba olimpiade, kemudian apa itu mungkin selain olimpiade apa? Saintis mungkin dari situ ataupun yang lainnya lah. Nah, dan dari situ kan program itu kan bisa kita kembangkan lebih jauh. Ya, karena saya lihat mohon maaf sebelumnya saya memang baru 3 tahun di sini. Yang saya tangkap nih ya, mudah-mudahan itu salah dan mudah-mudahan itu jangan jadikan sebagai sebuah pemikiran negatif. Yang menurut saya kebanyakan dari hal yang sifatnya ini belum maksimal menunjang daripada pengembangan diri. Nah, di situ ya. Contoh misal lebih ditekankan pada kayak hiburan kayaknya seperti itu ya. Lebih menekankan pada hiburan. Ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau program OSIS yang ke depan. Nah, karena di sini sifatnya karena di SMA adalah akademik ya. Nah, mungkin lebih kedepankan ya tonjolan akademiknya mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hayat atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 2 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih Bapak Hayat atas tanggapannya. Yang tadi disampaikan sebelumnya adalah apa titik berat pengurus OSIS dalam menjalankan sebuah kegiatan. Kemudian ditanggapi bahwasanya OSIS ini merupakan wadah atau bibit untuk mewujudkan visi-visi sekolah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa semasa ini terkenal dengan akademik yang kental atau yang sangat bagus gitu ya. Oleh karena itu saya garis masa ini memiliki program unggulan yakni specialty yang sudah berjalan 3 tahun, yang di periode kami nanti akan berjalan tahun keempat. Dan memang salah satu program kerja itu adalah program kerja yang unggulan bagi saya garis masa. Namun menurut saya titik berat apabila kita menjalankan sebuah kegiatan ini yakni persetujuan tadi yang sudah saya sampaikan dan juga kepuasan siswa-siswi. Oleh karena itu dengan mitra kerja kami MPK yang memiliki program kerja reparasi juga yang kiranya dapat menampung aspirasi ataupun program kerja apa sih yang cocok bagi sahabat masa di periode 2024-2025 agar teman-teman ini dapat mengikuti dengan baik dengan lancar selain daripada bidang akademik yang sudah sahabat Ina melaksanakan kemarin, yakni ada sahabat Astara atau mungkin kelas meeting yang juga sudah rekan-rekan ketahui bersama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Naya atas tanggapannya. Selesai sudah sesi tanya jawab pada debat sesi pertama ini. Selanjutnya memasuki sesi yang terakhir yakni penampilan tim sukses oleh masing-masing kandidat dengan durasi 4 menit per tim suksesnya. Dipersilakan kepada tim sukses dari kandidat pertama untuk maju ke depan dan mempersembahkan penampilannya. Tetap di tempat saja, tapi boleh berdiri.
satu. Gemes, kamu memang gemes. Ingin aku maju sama nomor satu. Gemes, aku memang gemes. Ingin aku maju sama nomor satu. Kamu masaku satu-satunya, tak ada lagi yang lain, kita akan bersatu. Mau kemana setelah kita, pilihlah yang pasti satu dengan kepastian. Hatiku, bahagia perasaanku. Jaya. Risaku nomor satu, risaku kebanggaanku. Ku yakin kali ini pasti bisa. Risa, jaya, 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 menyala abangku. Hurra! Bersama Risa. Terima kasih. Bye-bye. Kemudian dapat tenang kembali. Sekali lagi mau tepuk tangannya dong buat kandidat nomor 1. Selanjutnya penampilan tim sukses dari kandidat nomor urut 2 boleh berdiri. Kandidat nomor 2. Bersama Naya Areta, wujudkan kita hati masa. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, go, go, Naya. Wow, keren, go, go, Naya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, go, go, Naya. Wow, keren, go, go, Naya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 2. Selanjutnya penampilan tim sukses oleh kandidat penampilan tim sukses dari kandidat nomor urut 3 boleh berdiri. Semuanya nanti bisa ngikutin ya.
terakhir, pilih dia untuk semasa. Jaya, jaya, jaya. Bisa? Bersama nomor 3. Semasa bisa. Sama nomor 3. Semasa hebat. Pilih dia untuk semasa. Mana tepuk tangannya untuk kandidat nomor urut 3. Selanjutnya ada penampilan tim sukses dari audiens semua tenang. Selanjutnya ada penampilan tim sukses dari kandidat nomor urut 4. Kak Gem, kata-katanya dong. Gak ada kata-kata. Jangan lupa ya, pilih nomor 4. Paham? Ojo lali ore, pilih Julian nomor 4. Dia pilih ketos tahun iki. Oke. Sudah pasti paling tepat. Kita pilih nomor 4. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta Julia. Julian bersama kandidat semasa hebat. Baik, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa pilih nomor 4 ya. Jangan pakai nomor 4, adikku.
semuanya untuk duduk.